Yang terhormat kepada Bapak DRS Ketut Dibio, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Keterampilan Berbahasa dan Sastra Indonesia, dan teman-teman serta penonton yang saya cintai dan saya banggakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dan hadir di sini secara virtual. Terima kasih juga saya ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada hari ini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19. Pada akhir tahun 2019, seluruh negara sangat digemparkan dengan adanya penyebaran virus yang dikenal dengan virus corona. Virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan, yang merupakan salah satu kota yang ada di Cina. Kemudian pada awal bulan Maret tahun 2020, pemerintah Indonesia akhirnya mengumumkan adanya kasus pertama terinfeksi virus corona, yang lambat laun semakin meningkat dan mengkhawatirkan. Semenjak wabah virus tersebut menyebar dan masuk ke Indonesia, seperti yang kita ketahui, dampak yang ditimbulkan sangat mengancam semua sektor kehidupan. Tidak hanya pada sektor kesehatan, namun penyebaran virus corona yang telah meluas ini juga berdampak pada perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi, dan pariwisata. Hadirin yang saya hormati, terdapat banyak kerugian bagi perekonomian Indonesia yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Mulai dari ditutupnya maskapai penerbangan yang menyebabkan sepinya wisatawan dan berdampak pada sektor-sektor penunjang pariwisata seperti hotel hingga rumah makan. Selain itu, kunjungan wisatawan sektor investasi, perdagangan, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM juga akan menurun sehingga otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, mau tidak mau mereka harus merumahkan karyawannya atau bahkan memberhentikannya. Hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan, bahkan kehilangan mata pencahariannya. Sebagai salah satu contoh, banyak pedagang kaki lima yang tidak bisa berjualan dengan normal karena adanya wabah virus corona ini. Mereka yang biasa berjualan di tempat ramai terpaksa ditutup untuk mengurangi penyebaran virus corona ini yang semakin meningkat. Akibatnya, pedagang ini tidak mempunyai penghasilan tetap, dan di tengah pandemi seperti ini, perekonomian masyarakat sedang tidak stabil, sehingga membuat mereka harus berusaha keras untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Banyak hal yang dirugikan akibat pandemi COVID-19 ini, sehingga pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk memberantas penyebaran virus ini. Kita sebagai masyarakat Indonesia membantu pemerintah dalam situasi seperti ini dengan patuh pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar pandemi COVID-19 ini segera hilang dan memulihkan keadaan Indonesia, khususnya agar perekonomian Indonesia dapat membaik. Adapun beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menghadapi krisis ekonomi di masa pandemi ini, mulai dari menghemat biaya hidup dengan membeli sesuatu yang dibutuhkan, bukan sesuatu yang diinginkan. Kemudian mendukung produsen lokal dengan membeli dan memakai produk mereka, sehingga adanya kenaikan pada perekonomian di Indonesia. Hadirin sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila dalam penyampaian saya terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Atas perhatian Bapak dosen, teman-teman, serta penonton semua, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.